terbatas. Jadi tidak bisa dengan bilang, wah saya mau lakukan ini. Begini, saya kan tidak bisa menilai keyakinannya mereka. Mungkin mereka punya cara-cara. Tetapi kalau kita berhitung secara matematika, nggak bisa kita dari hayal menghayal gitu. Pada waktunya saya kira ini akan beda ceritanya, bahwa mereka lah yang punya pengalaman aktivis akan menjadi panggung. Tapi ketika dikasih waktu, to the point, direct, ini soal ketepatan cara berpikir, data-data yang faktual akan menguntungkan segala-galanya. Baik. Kenapa ini ramai, Mas? Kalau Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, ini orang sudah terbiasa melihat mereka berdebat, melihat Pak Mahfud bicara di depan publik biasa, Muhaimin Iskandar biasa. Orang seakan-akan belum terbiasa melihat Mas Gibran ini bicara di depan publik, menyampaikan visi misi, itu yang ramai. Indonesia tanah air beta pusaka Kedalaman hati seseorang memang tak bisa diukur. Namun kita mengenal prinsip, sebuah pernyataan fundamental yang jadi pegangan kita dalam bertindak. Inilah yang akan memandu kita agar senantiasa berbuat sesuai norma. Pun demikian bagi seorang politisi. Mestinya mereka memiliki pedoman kokoh yang menjadi pemandu dalam menapaki jalan politiknya, untuk senantiasa menebar kebaikan dan tidak sewenang-wenang. Pada sosok Ganjar Pranowo lah, kita kemudian bisa menemukan prinsip itu lewat pernyataan sikapnya, 3 jari, 3 janji. Taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia pada rakyat. Ya, melihat apa yang disampaikan Ganjar bukan hanya komitmen, namun juga alarm bagi dirinya sendiri sebagai seorang politisi. Ganjar sedang membangun rambu-rambu bagi jalan politiknya. Rambu-rambu inilah yang akan membuat Ganjar selamanya sadar bahwa kekuasaan adalah mandat dari Tuhan, mandat dari konstitusi, dan mandat dari rakyat. Dengan begitu, ia tidak akan menciderai mandat yang telah diberikan kepadanya. Politisi memang sangat identik dengan janji. Mereka bicara dan berjanji yang muluk-muluk di hadapan rakyat. Janji makan gratis, susu gratis, apalagi akhir-akhir ini ramai soal program asam sulfat untuk ibu-ibu hamil atasi stunting. Gak bahaya, ta? Tidak heran jika pernyataan cawapres pendamping Prabowo Subianto ini menimbulkan polemik, terutama oposan yang anti Jokowi. Sampai-sampai pendukung Anies Baswedan, Dr. Tifa, menilai pernyataan cawapres nomor 2 Gibran sangat disayangkan. Pihaknya mempertanyakan level pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Tifa yang seorang dokter menyebut kalau asam sulfat itu bukan zat yang dibutuhkan ibu hamil, justru sangat berbahaya. Memangnya nggak bisa buat janji lain yang lebih rasional dan masuk akal? Ini bukan sekedar blunder, tapi membuktikan bahwa negara Indonesia krisis kepemimpinan. Sampai-sampai orang macam Prabowo dan Gibran bisa jadi capres-cawapres. Padahal kalau kita mau melihat masih banyak orang-orang yang layak untuk mendaftarkan capres dan cawapres, seperti Pak Ahok, kader-kader PDIP atau bahkan PSI yang jauh lebih layak. Namun karena dia mendapatkan privilege, yakni anak presiden, lalu pamannya juga Anwar Usman yang kita tahu sama-sama bahwa mereka ini menjadi sosok yang menggolkan Gibran untuk bisa masuk bursa cawapres. Ya, dia bisa jadi seaneh ini. Padahal semua janji itu bisa terwujud hanya jika dia bisa menang, melawan hawa nafsunya sendiri. Tanpa itu, pastilah di tengah jalan akan mudah tergoda, yang akhirnya rakyat jadi korban. Ibarat mobil pasti akan susah membawa penumpang ke tempat tujuan jika mesin jadi komponen penting mengalami kerusakan. Situasi itulah yang dipahami betul oleh Ganjar. Rambu-rambu itu yang akan memberikan petunjuk manakala ia tersesat dalam belantara kekuasaan dan akan mengingatkan jika gemerlap kekuasaan mulai menyilaukan mata. Rambu-rambu itu akan terus mengingatkan bahwa kepemimpinan sejatinya adalah mandat untuk memberikan kerja-kerja kebaikan bagi bangsa ini, bagi masyarakatnya. Jika kita mau sebentar menengok rekam jejak Ganjar, salah satu fokusnya yang paling menonjol selama ini adalah kecintaannya pada dunia pendidikan atau pembangunan sumber daya manusia. Ganjar meyakini dengan SDM yang unggul lewat pendidikan, kesejahteraan masyarakat akan mudah tercapai dan bangsa ini akan melesat ke arah kemajuan.
Kedalaman hati seseorang memang tak bisa diukur, namun kita mengenal prinsip, sebuah pernyataan fundamental yang jadi pegangan kita dalam bertindak. Inilah yang akan memandu kita agar senantiasa berbuat sesuai norma. Pun demikian bagi seorang politisi. Mestinya mereka memiliki pedoman kokoh yang menjadi pemandu dalam menapaki jalan politiknya, untuk senantiasa menebar kebaikan dan tidak sewenang-wenang. Pada sosok Ganjar Pranowo lah, kita kemudian bisa menemukan prinsip itu lewat pernyataan sikapnya, 3 jari, 3 janji. Taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia pada rakyat. Ya, melihat apa yang disampaikan Ganjar bukan hanya komitmen, namun juga alarm bagi dirinya sendiri sebagai seorang politisi. Ganjar sedang membangun rambu-rambu bagi jalan politiknya. Rambu-rambu inilah yang akan membuat Ganjar selamanya sadar bahwa kekuasaan adalah mandat dari Tuhan, mandat dari konstitusi, dan mandat dari rakyat. Dengan begitu, ia tidak akan menciderai mandat yang telah diberikan kepadanya. Politisi memang sangat identik dengan janji. Mereka bicara dan berjanji yang muluk-muluk di hadapan rakyat. Janji makan gratis, susu gratis, apalagi akhir-akhir ini ramai soal program asam sulfat untuk ibu-ibu hamil atasi stunting. Gak bahaya, ta? Tidak heran jika pernyataan cawapres pendamping Prabowo Subianto ini menimbulkan polemik, terutama oposan yang anti Jokowi. Sampai-sampai pendukung Anies Baswedan, Dr. Tifa, menilai pernyataan cawapres nomor 2 Gibran sangat disayangkan. Pihaknya mempertanyakan level pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Tifa yang seorang dokter menyebut kalau asam sulfat itu bukan zat yang dibutuhkan ibu hamil, justru sangat berbahaya. Memangnya nggak bisa buat janji lain yang lebih rasional dan masuk akal? Ini bukan sekedar blunder, tapi membuktikan bahwa negara Indonesia krisis kepemimpinan. Sampai-sampai orang macam Prabowo dan Gibran bisa jadi capres-cawapres. Padahal kalau kita mau melihat masih banyak orang-orang yang layak untuk mendaftarkan capres dan cawapres, seperti Pak Ahok, kader-kader PDIP atau bahkan PSI yang jauh lebih layak. Namun karena dia mendapatkan privilege, yakni anak presiden, lalu pamannya juga Anwar Usman yang kita tahu sama-sama bahwa mereka ini menjadi sosok yang menggolkan Gibran untuk bisa masuk bursa cawapres. Ya, dia bisa jadi seaneh ini. Padahal semua janji itu bisa terwujud hanya jika dia bisa menang, melawan hawa nafsunya sendiri. Tanpa itu, pastilah di tengah jalan akan mudah tergoda, yang akhirnya rakyat jadi korban. Ibarat mobil pasti akan susah membawa penumpang ke tempat tujuan jika mesin jadi komponen penting mengalami kerusakan. Situasi itulah yang dipahami betul oleh Ganjar. Rambu-rambu itu yang akan memberikan petunjuk manakala ia tersesat dalam belantara kekuasaan, dan akan mengingatkan jika gemerlap kekuasaan mulai menyilaukan mata. Rambu-rambu itu akan terus mengingatkan bahwa kepemimpinan sejatinya adalah mandat untuk memberikan kerja-kerja kebaikan bagi bangsa ini, bagi masyarakatnya. Jika kita mau sebentar menengok rekam jejak Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa